Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan para shaimin, shaimat yang senantiasa kita bermunajah kepada Allah. Semoga kita digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang sesiapa, kata baginda Rasulullah, menegakkan atau menunaikan siyam Ramadan imanan wa ihtisaban, semata mengharap ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Allah akan menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Seiring dengan itu, dalam redaksi yang hampir sama, Rasulullah juga menyampaikan man qama ramadhana. Man qama dimaknai para muhadditsin sesiapa yang menegakkan salat qiyamul lail atau tarawih. Outputnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni dosa-dosanya. Kadang orang lebih fokus memperhatikan dengan kata-kata saum, man shoma ramadhana. Tetapi Rasulullah, ya tentu ini atas wahyu dari Allah, yang menegakkan qiyamul lail pun, yaitu salat tarawih, itu sama-sama mempunyai kemuliaan yang sama, pahala yang sama, diampuni dosa-dosa kita. Alangkah ruginya kalau di antara saudara kita, kolega kita yang hanya aktif mengamaliyahkan saum Ramadan, tetapi kadang mengabaikan makna salat qiyamul lailnya itu. Sayang kan? Sayang sekali. Karena hadisnya sahih, man shoma ramadhana dengan man qama ramadhana. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya sempat bertanya kepada akhil karim Mas Junaidi, tema apa yang akan kita kaji bersama, kira-kira begitu Pak ya. Akhirnya dijawab oleh beliau, kemuliaan orang yang berpuasa Ramadan itu ya. Kita harus bisa membedakan kemuliaan seseorang dengan kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Ya memang sangat korelatif, ada hubungan erat antara kejayaan, kemuliaan orang-orang yang berpuasa dan kemuliaan tersendiri bulan Ramadan itu. Waktu cukup panjang ini. Saya ingin terlebih dahulu menggugah perasaan kita, empati kita terhadap atau kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Palestina. Mungkin kita terabaikan ini, terlupakan hiruk pikuknya pemilu yang lama sekali,
sampai akhirnya berakhir pada tanggal 20 kemarin dengan hasil sementara dari KPU. Kita kan masih menunggu hasil yang sejujurnya nanti setelah ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kita seolah tidak mendengar bagaimana suasana kebatinan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Lebih tepatnya itu kan di jalur Gaza, di tepi barat dan di sekitar Masjidil Aqsa. Tapi yang lebih parah itu adalah distrik Gaza dan tepi barat yang memang diblokade oleh Zionis Israel itu sejak tahun 1978 yang lalu. Bapak, Ibu bisa bayangkan ya, seseorang yang mempunyai tanah air, dilahirkan di sana, mempunyai hak untuk berdiam di tanah airnya, tetapi mereka saban hari itu diintimidasi, diteror, bahkan mereka ditembak, dibunuh dan segala macam. Dan mereka tidak boleh untuk beribadah di Masjidil Aqsa yang jaraknya dari Masjidil Aqsa ke tepi barat dan ke Gaza itu kurang lebih 71 atau 74 kilo lah maksimal itu. Jaraknya segitu. Tetapi Masya Allah, Subhanallah tepatnya, mereka tidak diizinkan untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Karena orang-orang Gaza, orang-orang tepi barat itu diblokade, Pak. Dihalang, dihadang. Tidak bisa mereka untuk berangkat menuju ke daerah yang dekat dengan Masjidil Aqsa. Inilah salah satu kebiadaban Zionis Israel itu. Coba kita mengkaji firman Allah ya. Di dalam surah ke-9, surah At-Taubah, ayat 128. Di situ Allah berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Suatu saat nanti panjenengan buka Al-Quran ayat 128 dari surah yang ke-9, surah At-Taubah. Mengandung tentang apa ayat ini? Di situ Allah menggambarkan sosok seorang Rasulullah yang bernama Muhammad ibnu Abdillah. Apa gambaran Allah di dalam surah ini? Telah datang kepada kalian, ini khitabnya dari Allah kepada orang-orang suku Arab ketika itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Itu orang-orang Arab, didatangkan Rasulullah dari Bani Quraisy, dari Arab. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kan sejarahnya itu dari Ibrahim, ya kan? Ibrahim mempunyai istri yang pertama adalah Sarah. Qadarullah, setelah beberapa puluh tahun berumah tangga belum dikaruniai keturunan. Kemudian Rasulullah Ibrahim menikahi seorang wanita yang bernama Hajar.
Kalau ceritanya itu, ini adalah hadiah dari Raja Mesir ketika itu. Saya tinggalkan cerita itu, maka setelah Hajar melahirkan seorang putra yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam, ke bawah keturunannya sampailah ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya singkat begitu. Kemudian beberapa saat, ya berapa tahun kemudian, lahirlah lagi seorang putra dari rahim seorang ibu tadi yang bernama Sarah. Lahirlah Nabi Zakaria. Nah, turunannya terus ini dari Bani Israel. Tapi dalam konteks ini Allah menyampaikan, wahai orang-orang Arab, suku Quraisy, telah datang seorang rasul min anfusikum. Lalu apa gambaran Allah tentang Rasulullah? Azizun alaihi ma anittum. Seorang rasul yang begitu peduli kepada umatnya. Derita apapun yang dirasakan oleh umatnya, Rasulullah ikut merasakan derita itu. Ini sosok seorang Rasulullah yang digambarkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ini. Bahkan Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, semoga umatku, semoga hamba-hambamu yang beriman ini ya Allah, selalu mereka berada di zona yang nyaman, selalu berada di zona yang penuh dengan kebahagiaan, dengan kesejahteraan, yang Rasulullah begitu mempedulikanlah umatnya. Lalu Rasulullah tidak lupa juga mendoakan, ya Allah, semoga umatku mendapatkan rahmat, kasih sayang, inayah dan maghfirah dari Engkau ya Allah. Bayangkan Pak, ini sosok Nabi Muhammad yang dijelaskan oleh Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 128 itu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah sangat ramah, sangat penuh kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu kepada umatnya yang setia kepada Rasulullah. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi malam saya mempelototi TV Al Jazeera. Sejak 7 Oktober 2023 sampai detik ini, tidak kurang sudah di atas angka 31.000 yang menjadi korban. Insya Allah syuhada mereka, syahid, mempertahankan tanah air mereka dan mempertahankan akidah mereka. Sudah 71.000 lebih yang menjadi korban kebiadaban Zionis Israel laknatullah alaihim. Dan kebanyakan yang menjadi korban yang syuhada itu, saya baca di berbagai media itu 30% itu adalah perempuan dan anak-anak. Tampaknya mereka menggenosida, menghabiskan generasi umat Islam di sana itu secara terstruktur dan masif kira-kira. Kalau kita kan pemilunya TSM ya, terstruktur, sistemik, dan masif. Ya itu nanti kita lihatlah nanti di Mahkamah Konstitusi. Kita tidak bicara pemilu, kita bicara bagaimana kita peduli dengan sesama umat Rasulullah. Apa kepedulian kita Pak? Saya tadi malam dan khutbah Jum'ah, di mana-mana saya kalau diberikan amanah untuk menyampaikan tausiah
atau kajian umum, selalu saya menyuarakan ketidakadilan, menyuarakan kebiadaban, menyuarakan kezaliman para tentara Zionis Israel laknatullah alaihim itu. Untuk apa? Supaya mereka tahu, supaya dunia tahu. Makanya Pak, saya viralkan ini. Saya viralkan entah ke siapa saja. Yang saya punya nomor kontak, saya kenal, saya viralkan. Grup, saya viralkan. Itu bentuk dedikasi saya sebagai bentuk empati kita. Rasulullah begitu peduli kepada umatnya. Kenapa kita tidak peduli mengikuti jejak langkah Rasulullah? Iya kan? Jejak Rasulullah kita ikuti. Bukankah Allah juga memberikan sebuah statement begini? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayo dong, ikuti jejak langkah Rasulullah itu. Maka langkah saya yang pertama saya katakan tadi, saya viralkan itu. Saya terima dari manapun, saya lihat dari TV, saya rekam, atau dari YouTube, saya viralkan. Ini artinya bentuk dedikasi saya sebagai empati saya kepada sesama muslim. Yang kedua apa? Saya mengajak atau menghimbau kepada kaum muslimin, kaum muslimat, umat Rasulullah memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Memang kebijakan ini menjadi dua mata sisi yang kontradiktif. Satu, kita empati kita untuk saudara kita kaum muslimin dengan tidak membeli produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Di sisi yang lain, ada saudara-saudara kita juga yang berkarya di sana, ya kan? Ada yang marketingnya, ada yang berjualan dan segala macam. Lalu saya berpikir, perjuangan itu memang memerlukan sebuah pengorbanan. Nah, tinggal bagaimana orang itu untuk memilih. Tapi dampaknya luar biasa, Pak. Saban tahun Israel setelah ada embargo beberapa tahun yang lalu, produk-produk mereka itu setiap tahun mereka mengalami kerugian sebesar 180 triliun. 180 triliun kerugian mereka. Nah, kemarin lagi saya menonton TV Al Jazeera itu. Hamas, tentara-tentara ini, Hamas itu kan dari bahasa Arab ya, Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan Islam, gerakan perlawanan Islam. Itu sekarang berkolaborasi dengan Houthi. Houthi itu saya lihat dari akar bahasa Arabnya Al-Uthi. Al-Uthi itu artinya Ansarullah. Ansarullah itu artinya apa? Penolong-penolong Allah. Saya terjemahkan lagi menjadi tentara-tentara Allah. Memang basisnya Syiah. Syiah Zaidiyah, Pak. Konon Syiah Zaidiyah itu lebih mendekati ke Sunni. Nah, saya lihat ini pasukan elit Houthi ini bermarkas di As-Sa'di, di Yaman Utara. Saya tidak melihat based on-nya, latar belakangnya. Memang dia Syiah. Begitu juga Hizbullah Yordania, itu Syiah. Tetapi ketika mereka membela Brigade Al-Qassam, tentara elitnya Hamas, saya bersyukur, Pak. Tadi malam saya sebutkan beberapa rudal dari Hamas, dari Brigade Al-Qassam dan Houthi meluluh lantakan pelabuhan terbesar di Israel, Pak. Dan hancur lebur. Lalu kerugian besar terjadi dan ujung-ujungnya PHK besar-besaran terjadi di Israel. Nah, ini Pak, maksud saya, empati kita tunjukkan. Pertama tadi saya memviralkan
apapun kejadian-kejadian yang terjadi di sana, Bapak bisa bayangkan, kita berpuasa baru 14 hari, ya kan? Begitu nikmat puasa kita. Apalagi nanti setelah berbuka aneka ragam makanan. Ada kolak pisang mungkin dengan teh manis, macam-macam. Saudara kita di sana sejak 5 bulan yang lalu sudah berpuasa, Pak. Tidak ada makanan yang layak untuk dikonsumsi. Masya Allah. Ini kebiadaban Zionis Israel itu. Maka bersyukur, kita bersyukur. Tetapi ingat juga saudara kita di sana. Dalam konteks ini saya tutup dengan sebuah sabda Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasul menyampaikan begini. Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahimihim wa ta'atufihim. Rasulullah memberikan sosok seorang muslim itu dalam berkasih sayang, dalam tolong menolong, dalam saling cinta mencintai, itu bagaikan satu tubuh, kata Rasulullah, kal jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad, kata Rasulullah. Apabila ada satu bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lainnya pun merasakan yang sakit. Nah ini kita sesama muslim, kalau ada saudara kita yang terintimidasi, dicurangi, dibunuh, dilukai, kita merasakan apa yang mereka rasakan. Ini yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang lebih kuat itu memperkuat statement ini. Al-muslim wal muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, ya kan? Seorang muslim dengan muslim itu bagaikan satu bangunan yang saling topang menopang untuk kokohnya bangunan itu. Dalam tema ini saya cukupkan sekian. Artinya saya masih istiqomah untuk menyampaikan di mana saja diberikan amanah. Saya sampaikan inilah tragedi kemanusiaan yang paling biadab di abad ini. Orang sedang antri menanti makanan, dibombardir dengan senjata berat. Bahkan ada yang dibom. Manusia-manusia biadab ini seperti tidak merasa berdosa untuk melakukan itu. Ya inilah karakter atau sikap orang Yahudi itu sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah itu banyak sekali itu. Poin dari semua itu ayat 120. Apa yang Allah sampaikan? Bagaimana mereka tidak akan bersama kita, tidak akan ridha, tidak akan ikhlas keberadaan kita ini. Dengan statement Allah, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapanpun, Allah yang menyatakan ini, sampai kapan. Makanya harful lan itu dimaknai dengan sampai kapanpun dan tidak akan. Nah, ini maknanya. Kalau dengan wala atau walam itu suatu saat boleh berubah. Ini Allah menyatakan dengan walan tardha ankal yahud. Tidak akan mereka itu ridha, ikhlas dengan kalian wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, hingga kita mau untuk tunduk kepada mereka. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, masih ada kurang lebih setengah jam ini. Ramadan itu sebagian ulama atau dari secara linguistik lah berasal dari kata-kata Ramadhan. Ramadhan itu
sesuatu zat yang panas dan membakar. Lalu dikenal dengan, kita ditambah dengan alif dan nun menjadi Ramadhana. Dan nama ini sudah ada, sudah diabadikan oleh Allah sejak atau sebelum Rasulullah Muhammad dilahirkan, bahkan sebelum Adam diciptakan. Apa buktinya? Panjenengan buka surah At-Taubah lagi ini. At-Taubah itu kalau tidak salah ayat 36. Apa yang Allah sampaikan? Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ternyata Allah menciptakan nama-nama bulan Hijriah ini, Pak, dari Muharram, ya kan, sampai Zulhijjah, sampai terakhir itu. Apa? Allah menciptakan, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti Bapak baca tuh Al-Quran, Al-Baqarah ayat 36 itu. Kalau tidak 36, 39, saya minta maaf, agak lupa saya. Allah sendiri yang menyampaikan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang ada di sisi Allah, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Diharamkan dalam konteks ini dimaknai dimuliakan atau diagungkan, atau juga dimaknai diharamkan. Di dalam 4 bulan ini dilarang untuk berperang, dilarang kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung fahisyah, mungkarat dan semacamnya. Lalu Rasulullah merespon ayat ini dengan sabda beliau yang intinya begini, kata Rasulullah, di antara 4 bulan itu salasun mutawaliyat, ada 3 bulan kedudukannya yang berturut-turut, kata Rasulullah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satunya lagi apa, Pak? Rajab. Yang digambarkan oleh Rasulullah yang terletak baina Jumadai wa Sya'ban, ya kan? Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Ini sekedar memperkuat bahwa kata-kata Ramadan itu sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu apa rahasianya? Allah menurunkan firman-Nya di dalam Al-Baqarah 183, 184, ya kan? 184 umpamanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya kan? Di 183-nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Saya buka, Pak, tafsir Ibnu Katsir. Ternyata puasa itu sudah ada di zaman Nabi Adam. Sudah ada di zaman Nabi Nuh. Ada di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud. Inilah firman Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini disclaimer ya. Rasulullah tidak pernah beliau puasa Ramadan di kota Makkah. Beliau berpuasa di kota Madinah. Itu pun 13 tahun setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul. Beliau pindah ke Madinah. 2 tahun kemudian turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu yang tadi itu. Ada yang mengatakan Rasulullah pernah salat tarawih di Mekah? Tidak pernah. Beliau pernah berpuasa Ramadan? Tidak ada sejarahnya. Beliau
puasa yang namanya Ramadan itu di kota Madinah. Puasa apa yang Rasulullah lakukan di kota Makkah? Mengikuti puasa orang-orang terdahulu. Di antaranya Nabi Adam itu begini Pak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan begini. Ketika Nabi Adam melanggar ketentuan Allah, diturunkanlah ke bumi. Maka ketika beliau turun ke bumi, terbakar badannya. Allah masih mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Diperintahkan oleh Allah, ya Adam, alaikum bisyam, berpuasalah kamu. Maka Nabi Adam berpuasa setiap tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Bid itu kan putih artinya ya. Nah, jadi disampaikan puasa pertama sebagian badan Nabi Adam memutih, hari kedua putih, dan ketiga semua putih. Allahu a'lam. Ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Ada lagi disebutkan terpisahnya antara Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, dipertemukan di bukit atau Jabal Rahmah di sekitar Arafah. Maka sebagai bentuk syukur beliau berpuasa di setiap tanggal 13, 14, 15. Begitu juga Nabi Daud, Nabi Musa. Nabi Daud punya puasa tersendiri. Dari cerita-cerita kisah-kisah yang saya gali ini, maka Allah menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kembali kita ke puasa kita. Puasa kita ini adalah puasa menyempurnakan puasa sebelumnya. Nabi Daud sepanjang tahun berpuasa. Sehari ini berpuasa, besok tidak, puasa, besok tidak. Kan begitu ya. Nabi Adam setiap bulan 1, 2, 3, 13, 14, 15. Tetapi Allah menurunkan kewajiban kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 bulan penuh yang menyempurnakan puasa sebelumnya. Lalu apa kemuliaan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Di awal tadi saya sebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, dihapus dosa-dosa kita yang telah lalu itu. Maka ya Allah ya Rabb, begitu, maaf bahasa saya mungkin agak vulgar ya, celaka orang-orang yang tidak mau berpuasa itu. Allah berikan sarana media, wahai hamba-hambaku yang beriman, kan dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalian berpuasa semata mengharapkan ridhaku, ampunanku, karena keimanan kepadaku akan aku ampuni dosa-dosamu. Lalu kenapa banyak di antara saudara kita yang mengaku muslim, mengaku umat Rasulullah, tidak berpuasa itu loh, Masya Allah. Maka ada hadis yang populer. Ini matanya, redaksinya berbagai macam. Yang saya ambil satu ini. Suatu ketika Rasulullah berada di mimbar, kan begitu ya. Di mimbar, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin. Sahabat ketika itu bertanya setelah Rasulullah turun dari mimbar, ya Rasulullah, gerangan apa yang terjadi sehingga kami mendengar engkau mengucapkan amin? Lalu Rasulullah bertutur seperti ini, yang artinya, ketika aku berada di mimbar, kata beliau, tiba-tiba aku didekati dan dibisiki oleh malaikat Jibril dan mengatakan, ya Muhammad, aminkan kata-kataku ini. Apa?
Jibril sampaikan ketika itu. Sungguh hina, sungguh celaka, kata Jibril. Dalam bahasa Arab tuh roghima anfu rajulin. Hina, celaka seorang hambamu ya Muhammad, seorang umatmu ya Muhammad, berada di bulan Ramadan, tetapi dia tidak sempat diampuni dosa-dosanya. Ini Pak, begitu Jibril mengistimewakan pesan Allah kepada umat Rasulullah. Wahai umat Rasulullah, ada kesempatan emas untuk membakar dosa-dosamu, menghapuskan dosa-dosa kalian. Apa itu? Ini dia Ramadan. Berpuasalah 29 hari atau 30 hari sesuai dengan ketentuan. Maka dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah. Kalau ada orang yang gak mau menerima kenyataan seperti ini, kata-kata apa lagi yang lebih rendah dari kata-kata celaka dan hina orang itu? Iya Pak, begitu. Celaka orang itu. Nah maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kesempatan yang mulia ini masih ada kesempatan kita untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang terdekat utamanya. Ya mungkin saja kolega kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Saya mencontohkan begini aja deh. Satpam di perumahan saya itu alhamdulillah sekarang ini lebih tertata rapi lah puasanya. Meskipun saya juga entah di saban hari atau tidak, wallahu a'lam. Kalau dulu-dulunya Pak, masih sempat saya melihat di pos itu mereka tidak berpuasa. Ada rokok di sana, Masya Allah. Saya tegur baik-baik. Beberapa kali, tahun kemudian saya ancam. Saya lihat lagi, qadarullah saya diamanahkan sebagai RT Pak. Saya lihat lagi kalian tidak berpuasa. Memang puasa itu hak kalian, itu kewajiban. Saya tidak bisa memaksa, tapi sekedar untuk memberikan masukan. Tapi dengan cara Anda menunjukkan di pos makan-makan, malah mengajak ada kaum Kristiani bersama-sama makan, saya pecat, saya katakan begitu. Ya alhamdulillah Pak, tahun sekarang sudah berjalan 14 hari, tidak ada laporan dari warga juga. Biasanya kan saya tolong laporin, saya bilang. Kalau ada, setiap Anda keluar masuk, kita kan satu pintu ya. Kalau ada kelihatan yang mereka yang merokok atau makan-makan atau minum, apalagi mengajak orang-orang kaum Kristiani yang tidak berpuasa, hati-hati, saya pecat saya. Ini sudah keputusan pengurus, saya bilang begitu. Alhamdulillah Pak, 14 hari kami berpuasa, saya langsung tidak melihat dan tidak ada juga laporan dari warga yang keluar masuk untuk melihat aktivitas mereka. Nah jadi celaka orang yang tidak berpuasa. Kemudian kemuliaan orang yang berpuasa itu Masya Allah wa tabarakallah. Ada 3 doa yang tidak tertolak kata Rasulullah, ya kan? Yang saya bahas kali ini adalah doa orang yang berpuasa hingga berbuka nanti. Artinya sejak kita salat subuh sudah masuk berpuasa, sampai detik ini kita berdoa kepada Allah tidak akan ditolak oleh Allah, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi, ada juga hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan beberapa yang lain. Sahih hadis ini. Ini kemuliaan orang yang berpuasa. Doanya diijabah oleh Allah. Maka di dalam kesempatan Ramadan beberapa hari ke depan itu, perbanyak Pak kita berdoa kepada Allah. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Di samping itu saya singkat, jangan lupa kita untuk bertilawatil Quran. Bertilawatil Quran.
Kalau Ramadan dimuliakan, di antaranya unzila fihil Quran. Satu. Kemuliaan yang lain di dalam Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu Al-Quran. Tetapi di dalam Ramadannya ada satu malam yang Allah gambarkan khairun min alfi syahrin. Masya Allah. Tadi saya bercakap-cakap dengan Bapak sebelum kita memulai. Ini ada sedikit confuse, ini kebingungan kita. Saudara kita startnya 1 hari setelah kita start. Lalu di mana malam ganjilnya, kan begitu ya. Ini hikmah dari Allah. Kita serahkan ke Allah. Memang Rasulullah memberikan kisi-kisinya. Taharrau lailatul qadar. Segera engkau mencari malam kemuliaan itu, kata Rasulullah. Apa kisi-kisinya? Di 10 malam terakhir. Ada lagi kisi-kisinya di malam-malam yang ganjil. Dan ada satu lagi kisi-kisinya, kata Rasulullah, hadis riwayat Abu Hurairah, pada malam 27 dan 29. Kalau kita jelas memulainya sesuai dengan hisab, ya kan? Ya, kita tidak mempertentangkan itu. Apa hikmah di balik itu? Ya, tentunya kita tidak hanya beribadah, beriktikaf hanya malam-malam yang ganjil dong. Pada malam-malam genap pun ya kita tetap beriktikaf. Dan satu syarat iktikaf itu di masjid, Pak, bukan di rumah. Kalau di rumah itu semedi atau berhalwat itu. Yang namanya i'tikaf, nawaitul i'tikaf, kalau diniatkan lafaz itu fi hadzal masjid. Di mana masjid? Di mana rumah Allah. Nah, jadi kemuliaan orang yang berpuasa itu antara lain diampuni dosa-dosanya, doanya diijabah oleh Allah. Dan satu lagi, orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala yang unlimited, tidak terbatas. Allah menyampaikan dengan lafaz kepada baginda Rasulullah melalui hadis qudsi, kullu amal ibnu Adam lahu illa saum, ya kan? Semua amal ibadah cucu Nabi Adam itu mereka dapatkan ganjaran bi asyri amthaliha ila sab'imi'ati di'afin. Digandakan 10, satu kebajikan 10 pahala sampai 700. Dalilnya apa? Baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum bisabilillah sampai akhir. Tetapi untuk ibadah Ramadan, kata Allah, ini spesial. Wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahalanya yang tak terbatas, unlimited itu tadi. Nah, ini kemuliaan orang-orang yang berpuasa. Maka Masya Allah saya katakan rugi besar orang-orang yang diberikan kesempatan umurnya panjang bertemu dengan Ramadan, tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Celaka, kata Rasulullah. Hina, kata Rasulullah, dengan bahasa rogima anfu rajulin. Maka mari kita berkhidmat di dalam Ramadan ini. Pertama, kita jangan lupa untuk berempati kepada saudara kita kaum muslimin di Palestina. Kedua, kita ya mungkin proporsional lah memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Kemudian kita berpuasa ini puasa yang jangan sampai terjebak dengan sabda Rasulullah yang ngeri kita mendengarnya. Apa kata Rasulullah? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak umatku berpuasa, tapi yang ia dapatkan hanya haus dan lapar saja. Pahala puasanya nil, tidak bernilai apa-apa. Nauzubillah. Lalu puasa yang bagaimana? Puasa seluruh anggota tubuh kita puasakan. Hati
tata dengan baik. Tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada ghibah, apalagi fitnah. Nauzubillah. Mindset kita selalu berpikiran yang positif. Dan bagaimana pendengaran kita, mata kita kondisikan untuk selalu meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada beberapa menit ke depan mungkin saya menganjurkan kita banyak-banyak untuk bertasbih, bertahmid atau bertahlil. Saya membaca umpamanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Atau panjenengan selingi dengan zikir umpamanya asyhadu an la ilaha illallah as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa ya karim. Ya, ini kan bagian-bagian dari kalimah-kalimah thayyibah. Tidak apa-apa kita baca itu penuh dengan khidmat. Atau tadi membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan riwayat mengatakan ini bagian dari zikir atau tasbihnya para malaikat yang selalu setia untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Dan saya selalu mengajak jamaah dimanapun mengakhiri kajian itu beristighfar dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.